salam sepak bola. Kembali lagi di LIB TV. Di sini bersama Syifa Nadila selaku Public Relation dari PT Liga Indonesia Baru. Dan hari ini aku nggak sendirian karena ditemani oleh Direktur Operasional dari PT LIB, Bapak Asep Saputra, yang lebih akrab disapa Kang Asep. Halo Kang Asep, kumaha damang? Alhamdulillah damang ya Kang Asep ya. Saya ini kayaknya pertanyaan pertama. Oh boleh. Saya manggilnya Syifa Panadil. Oh Syifa boleh ya. Sayang juga boleh biar lebih akrab. Bahaya gitu. Kalau kenapar bahaya. Kenapar bahaya. Oke, sesuai nih sama pembicaraan hari ini. Topik kita pada hari ini ya, itu menyangkut mengenai VAR. Karena VAR ini sedang menjadi pembicaraan hangat begitu, khususnya di dunia sepak bola. Terlebih lagi setelah kemarin Timnas habis bertanding di pertandingan Piala Asia U23 begitu. Dan berbicara mengenai VAR sendiri, sebelumnya Kang Asep kan juga udah pernah sosialisasi begitu ya, 90% persiapan mengenai VAR. Tapi ternyata setelah kemarin Championship Series 2023-2024 kita udah sempet ya berarti menggunakan teknologi VAR itu sendiri. Jadi Kang Asep, jangan-jangan VAR ini bakal dilanjutin lagi atau justru kita udahin aja sampai di sini? Boleh dong Kang Asep hari ini berbicara banyak mengenai keberlanjutan VAR itu sendiri. Dimulai dari pertanyaan pertama nih Kang Asep, bagaimana teknologi VAR itu sendiri implementasinya kemarin di Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Silakan. Ya, makasih Syifa. Kalau kita lihat ini bicara VAR betul sangat seksi, sangat jadi bahasan yang menarik. Karena mungkin juga tidak hanya kalau kita lihat kompetisinya kan kita yang diberlakukan BRI Liga 1 2023-2024. Tapi sebetulnya bicara VAR ini dari 2019 sudah menjadi isu yang terus-menerus disuarakan oleh publik. Jadi sebenarnya udah 5 tahun ke belakang sudah itu sangat ya. lama. Beberapa kali diinisiasi dan alhamdulillah di musim ini era kepengurusan Pak Erick Thohir juga sebagai ketua umum dengan dukungan yang luar biasa juga dari pemerintah, dan akhirnya PT LIB kita mengimplementasikan dan mewujudkan harapan banyak. Karena memang sekali lagi ini memang selalu saya sampaikan berulang-ulang, ketika kita bicara VAR di liga profesional itu tidak serta-merta semudah bagaimana mempunyai alat lalu digunakan. Ada banyak tahapan. Nah, tahapan yang kita lakukan, kenapa saya bilang di episode sebelumnya 90%, karena memang prosesnya sangat panjang. Kita inisiasi dari bulan Mei 2023 sampai akhirnya pertama target awal di bulan Februari. Tapi karena ada satu dan lain hal termasuk kecukupan dari sumber daya manusia yang memang belum sepenuhnya memenuhi untuk bisa diimplementasikan di bulan Februari, sehingga alhamdulillah kemarin ada fase Championship Series di Stadion di lapangan Purnama di Bali menjadi titik awal sejarah ketika VAR diimplementasikan secara resmi di kompetisi Liga 1. Dan apakah ini legal? Apakah ini sudah dapat approve FIFA? Jawabannya pasti, karena sekali lagi VAR ini harus diimplementasikan secara penuh protokolnya. Nah itu dia ya. Izin, membutuhkan approval, dan alhamdulillah dengan kerja keras tim VAR Project yang kebetulan saya sebagai project leadernya, dengan tim-tim yang juga diisi oleh gabungan antara PSSI dan juga LIB, alhamdulillah kita bisa wujudkan. Tentu ada banyak catatan, nah mungkin kita akan diskusikan nanti seperti apa. Betul sekali. Jadi ada berbagai macam komunikasi begitu ya yang kita rajut dengan FIFA juga dari bidang SDM, karena kan di situ ada implementasinya mengenai wasit, begitu infrastruktur. Kita pun juga pastinya kerjasamanya bukan hanya dengan 1-2 pihak, tapi juga pemerintah itu sendiri begitu ya. Oke, dan kalau kita berbicara mengenai tadi ya Kang Asep bilang infrastruktur juga di dalam persiapan VAR itu tentunya kita juga membutuhkan biaya yang besar tuh ya Kang Asep ya. Dan biaya ini menurut Kang Asep sebenarnya nilainya worth it nggak sih atau sepadan nggak sih dengan kemajuan sepak bola Indonesia? Ya, kalau kita bicara angka sudah pernah kita sampaikan juga baik dari kami, dari Pak Direktur Utama Indonesia Baru, Pak Ferry Paulus, bahwa memang mendekati angka hampir 100 miliar. Detailnya memang terbagi dalam beberapa macam. Kita beli equipment, VAR-nya yang memang sudah terlisensi sesuai standar dengan partner kita Half Eye and Innovation, termasuk juga kita melakukan lebih dari 10 kali
fase training kepada wasit dari beberapa tingkatan, termasuk juga pengadaan tadi infrastruktur. Karena ketika kita membeli 15 set untuk equipment VAR, kita melihat situasinya memang kondisi geografis kita yang sangat luas dan juga bagaimana ada juga aspek dinamisnya ketika memang ini tahun ini kan ada fase ketika beberapa stadion direnovasi sehingga dari 15 set tersebut kita juga mengcustomize 12 truk atau van untuk menjadikan alat sebagai ruangan untuk VAR itu sendiri. Jadi memang dari yang kita punya hanya ada 3. Jadi kalau bicara worth it atau tidak, memang sebetulnya dalam konteks kemajuan sepak bola Indonesia, sepak bola tidak bisa dilepas dari teknologi untuk mendukung keputusan wasit. Saya rasa memang ini menjadi satu hal yang sangat layak. Memang pengorbanannya karena ini bukan yang murah. Artinya tetapi sekali lagi untuk menjaga integritas, kecepatan, ketepatan dari kualitas keputusan wasit, saya pikir ini sangat baik ya untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dan mengingat dunia internasional ini ketika kita berbicara mengenai sepak bola itu pun menjadi daya tarik mereka untuk mengadakannya di Indonesia begitu ya, di setiap stadion. Itu tandanya kalau setiap musim ini kita adakan VAR begitu ya, di setiap stadion pun juga harus ada teknologi VAR sendiri atau seperti apa nih untuk di musim depan besok? Pasti teman-teman pada mau tahu juga dong. Perlu digarisbawahi nih Syifa, bahwa ketika kita satu negara, contohnya kita Indonesia sebagai realnya bahwa kita ingin mengimplementasikan VAR, ya protokol FIFA-nya itu kan panjang. 1 tahun pertama adalah bagaimana ada izin untuk dilaksanakan. Dimulai dari izin ya. Dari sisi wasitnya, dari sisi kesiapan stadionnya, dan masuk regulasinya yang harus men-state bahwa kompetisinya menggunakan VAR. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita memang sudah diberi izin. Tetapi dalam 4 tahun ke depan, FIFA masih terus mensupervisi kita. Kita akan terus dipantau, kita harus terus melaporkan, dan sampai 4 musim ke depan kita LIB sebagai penyelenggara, PSSI sebagai federasi, Hawkeye and Innovation sebagai partner kita, provider kita dalam hal selective technology provider, itu juga harus terus melaporkan kepada FIFA melalui platform yang disiapkan. Jadi sebetulnya kalau bicara keberlanjutan ya memang sangat sayang kalau berhenti di sini. Kita juga baru mulai. Nah kedepannya tentu komitmen kita semua musim depan kita sudah state bahwa semua pertandingan di Liga 1 itu akan menggunakan VAR. Siap. Tadi pertanyaannya menarik, apakah di setiap stadion harus teknologinya? Itu dia. Ini menjadi satu hal yang memang terintegrasi. 15 alat VAR kita, 15 set ditambah 12 yang mobile, tentu akan disesuaikan dengan kondisi nanti ketika siapa 18 tim Liga 1 musim depan main di mana dan seperti apa kondisinya. Sehingga mungkin akan ada yang dedicated yang di stadion, dan juga ada yang mobile. Seperti apa tentu nanti akan ada divisi di Football Technology and Innovation di LIB sendiri akan membuat formula yang paling tepat dalam operasinya seperti itu. Berarti kan di musim depan udah fix nih ya kalau teknologi VAR ini akan diberlangsungkan. Tapi kalau kita melihat dari yang Championship Series kemarin begitu, sebenarnya VAR ini akurasinya seperti apa dan apakah VAR ini turut juga mempengaruhi alur permainan begitu? Karena kan ada temponya pun juga ada waktu yang barangkali terpotong atau sebagainya. Bagaimana kita menjelaskannya juga nih ke sobat liga di sini? Ya, tentu kalau kita lihat kan ada 8 pertandingan di kemarin di 4 kota, ada di Bali, ada di Madura, di Bandung, dan juga di Balikpapan. Kita mencatat dari 8 pertandingan tersebut sebetulnya memang kalau hitung-hitungan pasti berpengaruh karena ada beberapa kejadian terutama penalti, gol, termasuk juga keputusan terkait kartu yang dipengaruhi setelah melakukan checking ataupun juga review yang dilakukan oleh wasit baik itu di VAR ataupun juga di lapangan. Dari 8 pertandingan tadi kalau kita lihat ada 24 gol tercipta dan semuanya memang clear dicek dulu oleh VAR. Artinya sebetulnya dalam konteks bahwa ini semakin tepatkah, semakin mendekati ya rasa adil atau memang sesuai dengan fakta itu kan sudah terpenuhi. Hanya memang ada beberapa catatan kaitan dengan waktu pengecekan. Saya pikir ini hal yang wajar. Kita baru pertama menerapkan VAR dan semua wasit yang bertugas menjalani masa pertamanya. Jadi perdana baik itu pemain sepak bola, pelatih, wasit termasuk bagi ini kita pasti semua, berbeda. Ya, ada tekanan, ada mungkin dibutuhkan kekuatan mental. Kalau dari sisi sumber daya pengetahuan, knowledge, skill, saya pikir itu mereka sudah memiliki. Tapi selalu ada yang sulit di fase pertama. Nah ini yang memang menjadi satu
bagian dari kerja keras kita. Kita punya VAR instructor under FIFA juga yang tentu sudah melakukan banyak komunikasi, review, terutama dalam bagaimana meningkatkan tadi keputusan, kecepatan, dan saya pikir memang ini bagian dari proses. Beruntung kita sudah implementasikan di 8 pertandingan dan mudah-mudahan sih sebetulnya di musim depan kita akan lebih meningkat lagi performanya karena memang kan hanya 8. Sebetulnya juga ada beberapa wasit yang sudah lulus dari VAR ini belum bertugas, artinya memang membutuhkan banyak kesempatan untuk bisa memastikan bahwa mereka akan performanya lebih baik. Baik, itu kan tadi Kang Asep juga berbicara mengenai adaptasi. Selalu ada yang pertama begitu ya Kang Asep ya. Sebelum musim depan dimulai, apakah memungkinkan juga nih teknologi VAR itu dipergunakan di pertandingan pramusim begitu? Mengingat mungkin sebelum musim depan mungkin akan ada beberapa pertandingan sepak bola juga, dan bisakah kita menggunakan teknologi VAR itu sendiri supaya kita pun juga lebih terbiasa begitu dengan adanya teknologi VAR, utamanya dari sisi wasit begitu ya dan pemain. Boleh dong Kang Asep sedikit di-spill juga nih. Ya, saya pikir ini keniscayaan ya bahwa ketika kita sudah komit di musim depan kita akan menerapkan VAR di seluruhnya, artinya kesiapannya harus betul-betul siap. Pramusim atau pertandingan atau ada event apapun sebelum Liga 1 tentu akan kita maksimalkan. Itu dalam konteks bagaimana mensimulasikan, memberikan ruang kepada wasit, kepada ingat ya, di dalam VAR itu ada wasit VAR, ada asisten VAR, ada replay operator yang bagaimana sebagai feeder kepada VAR dan APAR dalam melakukan pengecekan. Ditambah juga kita tentu punya teknisi, ada technical ground di situ yang bagaimana memastikan bahwa semua alat, semua VAR terintegrasi, tersinkronisasi dengan broadcast dan lain-lain. Itu juga tentu membutuhkan jam terbang. Dan di sisi lain sebetulnya tentu normalnya bagaimana perangkat pertandingan. Sebelum kompetisi juga ada yang namanya refreshment. Yang kemarin sudah bertugas tentu akan membutuhkan pengulangan, perbaikan ataupun juga hal sifatnya update dan juga termasuk simulasi dalam praktek nyata. Jadi tentu kita membutuhkan itu, tapi seperti apa konkretnya ya tunggu saja. Ditunggu saja ini. Kita baru selesai kompetisi, nggak lebih dari 1 pekan sejak Persib memastikan juara di musim ini. Saya pikir ada banyak ruang, meskipun memang terhitung sangat pendek ya 2 bulan, tetapi kita akan maksimalkan waktu tersebut. Baik, jadi sebenarnya belum ada spill-spillnya juga nih dari Kang Asep nih ya, masih disimpan sepertinya begitu. Biar episodenya panjang. Biar episodenya panjang dan rasa penasarannya itu semakin meningkat begitu ya. Dan Kang Asep, mungkin ini pertanyaan terakhir juga nih, gimana sih harapan Kang Asep nih dengan adanya teknologi VAR demi keberlangsungan dan kemajuan sepak bola di Indonesia? Ya, sekali lagi kita menginginkan pada intinya ketika kompetisi yang berkualitas, punya value tinggi, itu membutuhkan poin-poin yang baik ya di semua sendi. Dan di sisi lain ketika kita menyiapkan teknologi, menyiapkan sumber daya manusia, dan jangan lupa sepak bola ini menjadi tontonan, artinya sosialisasi bagaimana dalam penerapan protokol VAR ini menjadi concern kita juga. Kalau kita lihat sebelum kita implementasikan, kok yang tampil di Championship Series betul-betul kita berikan sosialisasi secara langsung. Ada pertanyaan bagaimana dengan publik, LIB dan PSSI dengan berbagai macam channel medianya kita juga memanfaatkan itu untuk terus memberikan sosialisasi. Berikutnya juga ketika ada pertemuan dengan supporter di bulan Ramadan lalu, ada Pak Ketua Umum, ada LIB, ada TG Klub, ada supporter, kita juga sampaikan seperti apa protokol VAR, bagaimana juga menyikapi kejadian VAR. Karena kalau Sipa perhatikan, tadi sudah di-mention sama Sipa sebelum mulai diskusi bahwa ada event Piala Asia di Doha, ada Piala Asia U23. Secara tidak langsung itu mengedukasi juga kepada publik semua, baik itu ya semua stakeholder lah. Karena ketika itu diimplementasikan, ternyata yang sebelumnya tidak ada VAR pun ternyata masih menyisakan beberapa hal yang harus kita siap. Contoh, ketika ada perubahan keputusan. Terkadang kan kalau kita bicara keputusan dalam satu subjektivitas, oh ini menguntungkan, oh ini merugikan. Tetapi sekali lagi sudah ada keputusan wasit, tapi dibantu di review dan ada keputusan akhir, entah itu melalui cek atau tidak, maka seperti apa menyikapinya itu juga penting menjadi pelajaran kita bersama. Artinya memang harapannya ini yang membuat sepak bola menjadi lebih bersih, kompetisi kita lebih sehat, dan ketika ada sorotan kaitan dengan kinerja atau kualitas juga bisa kita tutupi, bisa kita perbaiki, meminimalisir kesalahan-kesalahan. Ya harapannya kita untuk melangkah lebih maju, ada banyak cara, secara teknis, secara fungsi, dan kita secara porsi di LIB tentu ingin mencoba memberikan beberapa terobosan.
VAR sudah, tentu nggak berhenti di sini tadi. Kita ditantang, bener nih berhenti di sini. Yes. Ya, kita lanjutkan. Tapi apakah hanya cukup VAR? Ada banyak. Misalnya nanti integrasi VAR dengan infotainment atau bagaimana situasi entertain di stadion, bagaimana penyajiannya, packagingnya. Nah ini tujuannya apa? Meningkatkan value kompetisi kita. Di lapangan bagus, kita punya tim technical study group menganalisa dan setelah itu ada diskusi. Lalu juga bagaimana penonton hadir juga merasakan kenyamanan, kesenangan dan juga mereka bergembira di stadion. Itu harapan yang sangat tinggi kita inginkan, bagaimana kompetisi kita betul-betul menjadi industri dan selaras dengan kemajuan prestasi. Itu menjadi menarik ya Kang Asep, karena barangkali bukan hanya pecinta sepak bola saja begitu kan, pada akhirnya ketika kita punya sisi entertain begitu menjadi sebuah industri, orang lain pun masyarakat awam jadi ikut tertarik nih dengan dunia sepak bola itu sendiri begitu. Oke, ada lagi mungkin Kang Asep yang mau disampaikan terkait dengan VAR nih sebelum kita tutup pembicaraan hari ini? Sekali lagi bahwa kita tetap memohon dukungan, support, apapun yang terjadi kita juga sudah mencoba memberikan yang terbaik. Wasit juga terus menaikkan, upgrade kualitasnya. Kita juga mencoba terus berhitung apakah yang 15 sekarang cukup, apakah perlu ditambah, lalu bagaimana juga meningkatkan kualitas mereka dengan peningkatan dari beberapa sisi. Ya itu yang mungkin harapannya kita jaga bersama juga. Apapun keputusannya, dan itu adalah protokol yang memang sudah disiapkan, ditetapkan dalam Lotson. Sudah ada lisensinya tersendiri ya, jadi nggak mungkin kita melakukan prosedur yang asal-asalan begitu. Oke, nggak kerasa nih ya, waktunya kayaknya sudah hampir 1 jam kita berdiskusi di sini, berbincang di sini. Kalau dilanjutin bisa sampai 3 hari nih Kang Asep ya, untuk berbicara masalah VAR itu sendiri. Dan terima kasih banyak Kang Asep atas waktunya. Kita ketemu lagi nih besok ya. Oke, boleh di pembicaraan selanjutnya. Dan terima kasih juga teman-teman semua Sobat Liga di sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel LIB TV untuk mendapatkan info terbaru dan terupdate mengenai sepak bola pada khususnya. Dan sampai jumpa lagi di perbincangan selanjutnya. Salam sepak bola. Yeah.